Jadi si Mika ini out of nowhere tahu-tahu nge-DM aku di Instagram ya. Kayak nanyain mau jadi konten kreator gimana sih caranya gitu. Sebenarnya sih gue juga masih belajar sih guys. Aku tuh pengen membedah apa sih yang ada di otak konten kreator melakukan marketing milik orang lain. Oke, menarik. Sama diri sendiri yang lakuin. Ya. Kalau kita yang biasa kerja di balik layar itu ya demam panggung gitu loh. Oke, Gitu. karena udah terbiasa mengkonsepkan sesuatu untuk orang lain. Iya. Dan kamu pengen belajar untuk mengkonsepkan sesuatu untuk diri kamu sendiri. Tau gak kayak konsep orang yang tukang pijat? Ya. Kan gak bisa mijetin punggungnya sendiri. Oke. Padahal dia jago mijet tuh. Oh iya, menarik banget analoginya ya. Salah satu yang mungkin bisa aku banggakan dan aku syukuri zaman sekarang adalah aku bisa dipercaya sama salah satu I.O. global yang bikin event bahkan di seluruh dunia. Oh, wow. Dan aku jadi representatif di Indonesia. Gara-gara konten. Ada soundnya nggak? Nggak usah. Dan tahu kontennya di mana? Di Jadi kita nggak usah ngomongin TikTok sama Instagram, aja guys kalau nyari duit mah. Hari kita bakal ngobrol barengan sama Mika, seorang fashion student, a very good friend of mine juga, sempat sekantor bareng yang sekarang juga lagi pengen belajar menjadi seorang konten kreator. Apa kabar Mika? Baik. Alhamdulillah. Jadi ceritanya tuh konteksnya adalah emang kita sempat satu kantor bareng ya waktu itu ya. BUMJ. BUMJ. Badan usaha milik Jepang. BUMN tetap. Apa tuh? Badan usaha milik. Ini padahal sudah kita obrolin pas lagi briefing di telepon ya. Jokesnya diulang lagi agak awkward sejujurnya. Tapi sebenarnya sih gue emang jadiin platform ini sebagai momen dimana gue bisa nongkrong, bisa ngobrol sama teman-teman lama sih sebenarnya sambil update-update soal kehidupan gitu. Nah ini apa? Mau diulangin lagi nggak? Gak apa-apa. Lanjut aja, gak apa-apa. Soalnya yang pertama itu tadi kayak lagi tarik nafas gitu terus kayak Nggak salah. Keep rolling. Oh, keep rolling. Ini otentik banget ya? Otentik banget udah. Aman ya? Oke. Yakin? Aman? Jadi pokoknya kita kasih konteks aja deh. Jadi si Mika ini out of nowhere tahu-tahu nge-DM aku di Instagram ya. Kayak nanyain mau jadi konten kreator gimana sih caranya gitu. Sebenarnya sih gue juga masih belajar sih guys, tapi nggak apa-apa lah. Kita sharing-sharing memperdalam apa ya. Mungkin gue bukan ahlinya, tapi seenggaknya gue bisa nge-share dan buat gue belajar juga sih sebenarnya, kurang lebih kayak gitu. Jadi apa nih Mitch yang pengen dipelajarin Mitch? Sebenarnya lebih ke gini aja sih kan. Kalau di eranya kita tuh, kayak Gen Z, Gen Alpha, Strawberry Melon. Nah, itu kan kayak udah mulai semuanya serba digital. Betul. Dan lebih ke apa ya, maksudnya orang-orang nih, even kemarin, ada namanya soto sabar. Soto sabar? Iya. Apa itu? Di Jakarta, ini kayak promo ya jadi Jakarta. Gak apa-apa. Jadi, maksudnya kagum aja gitu. Enggak, soto sabar tuh apa sih? Bisa dijelasin nggak? Soto, tapi kayaknya soto Tangkar atau soto Betawi gitu. Tapi kafenya tuh skena. Oh, dia nge-branding diri sebagai soto sabar gitu. Dan di piringnya tuh ada gambar orang nendang soto. Oke. Dan logonya dia emang ada orang nendang soto. Jadi kayak nggak kabar gitu. Oh. Terus lebih ke mubazir ya jatuhnya. Kok ditendang sotonya? Soto mubazir. Tapi jadi kayak terus brandingan warnanya tuh kayak kekinian banget gitu. Kekinian kayak kafe-kafe di Senop kayak gitu-gitu. Ini gue masih belum tahu arahnya mau ke arah mana sih obrolannya. Iya. Tapi poinnya adalah semua bisnis, even yang kita dulu beli soto di gerobakan aja jadi kafe estetik gitu loh. Oh, jadi kayak zaman sekarang tuh segala hal mesti dikonsepin dan di-brandingin nih berarti kata gitu ya? Iya. Bahkan soto aja dibikin soto sabar gitu. Iya, jadi ada soto lah ya. Kosan kalau udah paling banyak kosan gitu kan. Terus atau kosan kayak Cove gitu-gitu ya yang dibikin jadi Instagramable banget terus gitu. Terus kayak orang jualan tuh sekarang udah storytelling banget kan. Benar. Semuanya kan. Benar, tapi sebelum lanjut deh. Soto sabar enak gak sih? Jadi pengen nyobain deh. Katanya enak. Serius? Katanya enak. Di mana sih lokasinya? Di daerah dekat Blok M. Oke, ya Blok M ramai banget pasti. Iya, anak-anak culture gitu ya. Terus? Ya pokoknya intinya kalau yang serba digital itu. Nah sebagai memang backgroundku itu kan marketing ya. Marketing. Tapi beda ya, melakukan marketing milik orang lain. Oke, menarik nih. Sama diri sendiri yang lakuin. Iya. Kalau kita yang biasa kerja di balik layar itu kayak misalkan orang ya demam panggung gitu loh. Oke.
gitu. Karena udah terbiasa mengkonsepkan sesuatu untuk orang lain. Iya. Dan kamu pengen belajar untuk mengkonsepkan sesuatu untuk diri kamu sendiri. Iya, gila. Tau gak kayak konsep orang yang tukang pijet? Ya. Kan gak bisa mijetin punggungnya sendiri. Padahal dia jago mijet tuh. Oh iya, menarik banget analoginya ya. Maksudnya? Iya sih, agak PR sih. Gak bisa kan? Iya. Dokter, sesakit-sakitnya dia, pasti ada titik di mana dia gak bisa nyembuhin diri sendiri. Pasti butuh dokter lain. Iya sih, benar sih. Jadi di konsep, maksudnya dalam hal ini tuh, ya aku menyadari bahwa content creation itu luas banget. Oke. Fun fact, dulu aku tuh pernah ngeluarin uang buat les TikTok. Nggak apa-apa, bagus dong. Tahu? Bagus. Aku juga pernah ikut training gitu sih, kelas-kelas gitu. Karena udah saking waktu dulu tuh kan masih malu ya. Tapi siapa yang bikin kelasnya waktu itu, masih ingat nggak? Timothy Ronald ya kalau nggak salah. Waduh. Itu menghasilkan uang ya. Uang gaib ya. Akademi Kreator, bukan? Bukan. Jadi ini kayak awalnya tuh teman. Teman, tapi mungkin nggak bisa sebut nama ya. Bikin kelas lah pokoknya dia. Dia bikin kelas dan memang dia itu udah jago banget TikTok waktu itu. Dia tuh bisa bikin semua serba FYP. Oh wow, oke. Bowo Alpenlibe kan. Jangan jauh-jauh, out frame ntar. Oh iya. Lihat frame-nya juga dong. Oh iya. Lanjut. Nah, jadi ikut kelas ini nih. Tapi yang namanya kelas tuh kadang ya mungkin entah otaknya agak kosong apa gimana gitu. Karena itu kan terlalu luas ya. TikTok itu luas banget. Pembahasannya terlalu complicated lah ibarat kata. Enggak complicated, tapi bagaimana kita mengaplikasikannya yang sulit gitu. Kayak mungkin dari sisi aku mungkin kurang bisa klik maksudnya gitu loh. Sederhana, maksudnya materinya sederhana. Bagaimana menyampaikannya juga lumayan mudah dipahami harusnya. Sangat mudah dipahamin, tapi saking mudahnya dipahami. Contoh ya. Ini ada nasihat. Benar. Gimana cara mulai bisnis? Ada orang yang bilang, ya udah tinggal mulai aja. Iya kan? Orang yang udah pernah berbisnis akan bilang, ya memang literally kita tinggal mulai aja. Tapi orang yang belum pernah sama sekali melangkah ke situ. Menarik. Definisi tinggal mulai aja dari mana? Ya gue mau ngasih masukannya tinggal mulai aja juga lagi. Tapi gue punya poin. Oh iya. Oke. Nah. Gini deh, konteksnya gitu ya berarti ya. Background story-nya gitu ya. So far yang pengen kamu tanyain apa berarti? Oh, udah disiapin contekannya. Silakan. Nggak, gini aja deh. Berarti kamu pengen definisi mulai ajanya tuh gimana? Atau gimana? Apa pertanyaan yang pengen mungkin kayak triggering question-nya apa? Triggering question dari semuanya. Ya sebenarnya lebih kayak aku tuh pengen membedah apa sih yang ada di otak konten kreator. Kenapa apa bedanya orang biasa sama konten kreator? Kenapa mereka bisa kayak apa ya? Ini contoh ya. Yang kita omongin waktu aku nge-reach kamu di DM. Kan aku sebenarnya cuma mau ngajak ngobrol aja udah gitu. Ngobrol aja, maksudnya kayak pengen emang nanya. Terus kamu dengan ya udah tinggal dikontenin aja. Ya kita bikin podcast yuk gitu. Iya. Enggak kepikiran kayak. Oh bisa dijadiin konten gitu loh, maksudnya. Kok kayak ngerti kan? Maksudnya bagi orang konten creator kan misalkan waktu itu kan aku emang pernah sering bikin wellness event. Buat yoga. I see. Dan lain-lain. Kan beberapa kali ngundang KOL kan. Mereka tuh tangannya tuh udah kayak udah tahu mau ngelakuin apa gitu ya. Cepet banget. Kayak ada muscle memorinya ibarat kata gitu. Beberapa kali. Tahu Virani kan? Apa? Sebut nama. Tahu Virani kan? Aduh, nggak tahu jujur. Udah banyak banget konten kreator masalahnya, Mitch. Oh ya, enggak yang di Facebook, orang Facebook dulu. Cireni. Virani. Siapa itu? Kita nyebut Facebook banget nih. Dan di gitu. Gue gak tahu Virani siapa. Taunya Bang Bewok taunya. Mungkin belum ada apa udah? Kayaknya belum deh. Kayaknya belum atau mungkin udah cabut, gak tahu sih. Jadi dia anak intern gitu. Dan waktu itu dulu dia memang udah jadi semi KOL lah. Jangan jauh-jauh, Mitch. Framing. Nah cakep tuh. Nah, jadi dia udah semi KOL gitu kan. Nah, terus aku kayak selalu nanya, kok bisa kamu dikit-dikit aja di kontenin, bisa aja dia jadi konten. Menarik ya. Iya, terus dia kemarin solo trip ke Solo, Thailand. Ke Thailand. Kayak ditanya kan, Kak,
siapa yang ngerekamin, kan katanya solo kan, tapi kayak bagus-bagus gitu loh, angle-angle-nya kayak orang kayak seakan-akan direkamin. Ya udah dia cuman kayak kadang sandaran di sini, kadang taruh di tumbler. Maksudnya kayak kok bisa gitu. Jadi pertanyaanku selalu nanya ke orang, kok bisa gitu? Apa? Kenapa? Ya orang tuh kalau ditanyain, ya emang tinggal gini aja, ya emang tinggal gitu aja. Ini kita jawab singkatnya aja ya. Singkat apa? The real definition of mulai aja dulu, literally mulai aja dulu, Mitch. Langsung menghela nafas. Gini, sebenarnya konten kreator itu sama aja kayak kita ngebangun bisnis. Buku bisnis manapun, apalagi buku bisnis yang terakhir aku suka banget, judulnya itu adalah $1 Million Weekend dari Noah Kagan. Bukunya warna hijau. Oh iya, itu aku pengen baca tuh. Itu bagus banget. Aku pengen baca aja, nggak aku kelarin karena terlalu bagus dan isinya praktek terus. Jadi benar-benar kayak bab ini praktek kita untuk melatih muscle kita untuk terbiasa untuk ditolak. Contohnya satunya itu. I see. Oke. Jadi di $1 Million Weekend itu si Noah Kagan ngasih tauin ada namanya $1 challenge. Setiap kali kamu belanja di coffee shop sih, dia kasih contohnya ya. Kamu coba so asik aja sama kasirnya bilang, saya mau dong diskon 10%. Oh gitu? Ya, aku pernah dipraktekin. Oh, oke, and then? Ya pasti bakal ditolak dong sama kasirnya. Tapi dengan kita so asik nanyain diskon kayak gitu, kita jadi terbiasa untuk ditolak. Jadi kita udah ngerasa kayak ya udah ditolak ternyata biasa-biasa aja tahu gitu. Oke. Terus ditolak sama orang ya, tapi kalau ditolak sama orang yang kita sayang beda lagi. Kan ya. Kalau itu pedih ya. Tapi seenggaknya dengan kita so asik kayak gitu, aku sempat bikin konten short videonya juga sih. Aku bilangnya bukan 10% tapi 50%. Iseng aja udah. Serius? Kayak misalkan, untung gak dilempar sama masnya. Enggak mungkin. Kayak misalkan kalau kamu ngeliat di Instastory aku sempat waktu aku beli DJI Mic Mini itu, aku pun juga so asik juga sama mbaknya kan. Oh iya. Oke, kita nyobain DJI Mic Mini. Ini kalau nggak salah endorse ya, gratis ya. Berapa story? Ya gituin aja udah. Tapi udah pasti ditolak. Dan itu muscle yang mesti dilatih, Mitch. Itu otot yang mesti dilatih biar kita, ditolak ternyata biasa aja. Sama kayak konten kreator sebenarnya. Dengan kamu terbiasa menulis skrip, dengan kamu terbiasa ngambil footage. Oh, footage ini bagus nih. Oh, footage ini kurang nih. Oh, footage dari jauh, gue cakep nih. Dari dekat, cakep sih. Cuman kayaknya angle-nya mesti gini deh. Nah, itu dilatih. Gimana bisa dilatih? Ya, mohon maaf, mulai aja dulu. Emang mesti start, Mitch. Terdengarnya klise banget, mulai aja dulu. Bahkan bisnis-bisnis zaman sekarang, apalagi yang udah startup ya, mereka kan selalu A/B testing mulu. A/B testing. Kayak Gojek nih misalkan. Itu kan pasti ada tim risetnya yang nyari tahu, kira-kira tampilan Gojek kayak gini, nyaman nggak untuk si user? Dites. Kalau misalkan ternyata nggak nyaman, diganti lagi. Makanya ada momen dimana kita ngerasa, ya kok tampilannya berubah lagi sih? Sama kayak Instagram misalkan. Loh kok Instagram sekarang jadi begini? TikTok juga. Loh kok sekarang TikTok ada fitur shoppingnya? Itu pasti A/B testing juga. Sama aja kita bikin konten. Mulai aja dulu di sini adalah bukan cuma sekedar mulai, tapi kita bikin Instastory dulu aja dah. Footage-nya gini, caption-nya gini, lagunya gini. Traction orang-orang gimana? Apakah pada komen? Apakah pada respons kayak ngasih emot api-api apa segala macam? Dari situ kita jadi bisa belajar, kurang lebih kayak gitu. Kalau belum tahu identitasnya berarti bikin kontennya kayak bikin konten terus berarti mau nggak mau, Mitch. Serius. Ngacak aja udah. Kalau menurut aku ya. Karena kita bakal terus terkungkung dalam keraguan kalau menurut aku. Kalau misalkan kita ngerasa ini kayaknya nggak cocok deh, ini kayaknya nggak deh segala macam. Karena gini nih, kamu kalau misalkan ngelihat Instastory aku ya di Instagram atau TikTok di @up_dan_alk, itu kontennya macem-macem banget, nggak jelas banget asli dah. Kadang aku nge-review makanan, kadang aku nge-review mobil nih yang baru-baru ini, tahu-tahu aku nge-rap, tahu-tahu ngebahas politik, tahu-tahu aku bikin sosok kata-kata bijak, review buku juga. Itu part of eksperimen juga sebenarnya. Kira-kira mana yang oke, kira-kira mana yang kurang. Walaupun sebenarnya in my defense, aku tuh kenapa aku bisa mencerminkan diri sebagai konten kreator yang tidak layak untuk ditiru adalah karena kan kebanyakan orang-orang itu pasti ngajarin konten kreator tuh punya niche tersendiri biar mereka bisa cepat grow. Sekalinya ngomongin makanan, fokus di makanan. Sekali ngomongin politik terus. Sekali ngomongin konten horor kayak narasumber kita yang sebelumnya juga sempat horor semua. Sedangkan aku acak adut. Tapi aku punya defense itu terkait hal itu karena sebagai manusia kita nggak bisa mengkerucutkan interest kita satu doang. Walaupun konsekuensinya ya udah grow-nya nggak cepet gitu. Tetap grow tapi nggak cepet. Tapi akhirnya kita jadi tahu, oh gue sukanya ini, gue nggak sukanya ini.
Oh, gue sukanya ini tapi ternyata nggak disukain sama orang. Oh, gue sukanya ini dan ternyata orang juga suka. Oh, gue nggak suka ini tapi ternyata orang suka. Nah, gitu. Trial and error kayak gitu. Mulai aja dulunya di situ. Terdengar klise tapi that's the path that we need to pursue. Kalau kita mau ngebangun sesuatu, kurang lebih kayak gitu sih. Anjir, sotoy banget gue ya. But honestly, you know what? Apa? Yang Abdan bilang itu much more make sense sih. Kayak karena memang kalau dari kelas yang aku ikutin. Siapa sih kelasnya aja? Apa gue bikin kelas juga kali? Boleh. Gimana? Yang tadi dibilang harus bangun niche-nya dulu, which is ya itu tadi jawabannya. Manusia itu kita nggak punya niche yang kerucut. Iya, jadi pasti ditanyain kan pertanyaannya who am I. Nah, betul. I cannot answer my interest. Who am I gitu kan. Jadi mau bikin apa jadi kayak stuck aja karena pertanyaan itu tuh gini, orang itu bilang kalau misalkan kamu belum punya apa yang mau kamu bangun, maka kamu tidak bisa menggrow apa yang mau kamu bangun karena kamu tidak tahu jati dirimu di akun itu gitu. Itu benar kok. Itu benar, itu nggak salah. Ya kan, itu sebenarnya mungkin benar, tapi dengan saran yang tadi Abdan bilang, it much more make sense karena lebih kayak bagaimana kalau kita belum tahu diri sendiri, mungkin bisa coba-coba juga. Sebenarnya gini sih Mitch, aku tuh ngerasa hidup aku tuh penuh petualangan banget sih. Wes, adventurous. Iya. Maksudnya lebih ke nggak fokus sih, jujur aja ya. Kayak nyobain segala macam hal sampai bingung sebenarnya maunya ngapain gitu. Ada fase di hidupku masa-masa quarter life crisis lah ya. Umur 20-an, umur bocah-bocah puber gitu. Sekarang kakak umurnya berapa kakak? 27 ya kan. Nggak 23 sih masih. Aku 17. Ya pokoknya masa-masa quarter life crisis, aku tuh pernah ada di fase di mana hidup itu memusingkan karena kita terlalu banyak pilihan. Sampai kita bingung mau fokusnya di mana gitu. Aku sempet bahkan ngerasa iri sama orang-orang di zaman dulu. Kayak misalkan ada filsuf yang akhirnya fokus mengerjakan yang dia suka secara pemikiran filosofis. I see. Karena cuman adanya itu. Atau mungkin Thomas Alva Edison yang akhirnya bisa fokus ngembangin bola lampu karena adanya itu doang. Gak ada pilihan lain mungkin di hidupnya. Sedangkan kita dengan berbagai macam jutaan informasi, kita tuh punya segala macam akses untuk ngapain aja sebenarnya gitu. Literally we can be everything and anything all at once. Kayak judul film ya. Tapi akhirnya setelah aku menderita sama posisi itu, akhirnya aku melihat dari sudut pandang yang lain, ternyata banyaknya pilihan dalam hidup kita justru merupakan privilege yang sepatutnya kita syukuri. Jadi kita bisa nyobain explore apapun yang kita mau sampai akhirnya kita nemuin, oh gue sukanya ini, oh gue bisanya ini gitu. Sama kayak bikin konten sebenarnya Mitch gitu sih. Kalau menurut aku ya. Oke, nah berarti waktu itu kan tadi Abdan bilang explore ya. Ya. Momentumnya Abdan bilang oke, gue akan ngebangun sebagai content creator itu apa kan pernah menjadi ini itu mencoba ini dan itu. Sebenarnya ketemu kenapa akhirnya pengen jadi content creator tuh gara-gara kita kerja di kantor yang sama itu di gitu. Badan usaha milik Nippon itu. BUMN itu baiklah. Itu kan pertama kalinya aku jadi content creator kan. Jadi for konteks, jadi aku sama Mika itu sempat kerja di sebuah channel YouTube lah yang ngebahas soal gadget elektronik dan otomotif dan make up banyak lah. Yang punya orang Jepang by the way. Mika itu orang marketingnya dan aku konten kreator yang nge-review gadget-gadgetnya lah kurang lebih. Nah itu pertama kali aku, nulis konten gini, bikin video gini segala macam. Walaupun ada background radio dari tahun 2012 ya. Cuman kan kerja profesional sebagai konten kreator itu di 2019 di BUMN itu tuh. Oh itu baru pertama Badan usaha milik Nippon itu ya 2019. But it's like natural talent kayak kirain udah biasa. Karena emang background aku kan penyiar radio, jadi udah terbiasa tampil. Tapi kan untuk crafting, nge-review sebuah teknologi, gadget, itu kan skill yang lain lagi, Mitch. Kalau penyiar radio emang bukannya nggak kelihatan ya tapi. Kan tapi cara ngomongnya gitu loh. Oh iya tapi kan, nih aku bisa ngomong sebagai orang marketing kan ngebacot ya, bisa ya, cek-cek gitu kan. Tapi begitu di depan kamera nih, tangannya aja dingin nih. Soalnya, muscle memory jatuhnya lagi, aku dari 2012. Bayangin Mitch, kalau misalkan ngomongin soal perkembangan aku ya, aku kayak ngerasa narsis banget dah kayaknya ngejelasin kayak gini nih. Ya enggak lah kan lagi ngomongin tentang Yaudah, pokoknya gini. Aku tuh sekolah di pesantren, Islami banget. Masya Allah, tabarakallah. Kuliah jurusan hubungan internasional di UI. Which is isinya tuh bener-bener
Oke lah, anak IPS kan biasanya anak-anak yang bangor, nakal. HIUI itu kutu buku semua. Oh gitu. Riset semua, belajar semua gitu kebanyakan. Terus? Bukan tipikal yang mabok-mabokan party, kagak ada. Nggak nemu aku circle kayak gitu, serius dah. Nyesel nggak? Nggak juga sih. Buat apa bermabuk-mabukan aja. Nah, pokoknya intinya aku masuk siaran tuh 2012. Itu tahun kedua aku kuliah. Wah, ketahuan umurnya. Bisa dilihat ya, angkatannya berhitung. 2012 itu aku pertama kali siaran, tahun kedua aku kuliah. Dan ya aku juga masuk siaran waktu itu di Trax FM gara-gara ditanyain kan sama yang interview lah gitu. Kayak talent show gitu, kayak literally kayak Indonesian Idol cuman ngomongin soal siaran gitu lah. Oh gitu. Ditanyain, apa berita yang terakhir lagi lo ikutin? Gue dengan PD-nya bilang, oh saya lagi mengikuti perkembangan konflik di Laut Cina Selatan. Padahal tugas kuliah itu. Tapi orang-orang yang interview kayak, wah gila nih orang kritis banget kayaknya. Akhirnya keterima gitu. Padahal gue gak biasa ngomong, gak biasa ngebacot. Dan akhirnya dibentuk pas lagi siaran itu, Mitch. Dari 2012 masuk 2019, berarti kan 7 tahun. Itu kayak udah terbiasa ngomong. Tanpa harus ada orang bahkan ngomong terus. Dan itu yang akhirnya bikin aku jadi terbiasa untuk ngomong. Kurang lebih kayak gitu. Oh, jadi tapi ngomong sama di depan kamera tuh juga kayak beda tipis gitu ya? Ya kan pasti ada proses juga. Kan kamu ngeliat hasil jadinya pas lagi di kamera, pas lagi konten itu jadi. Tik-tiknya kan bisa berkali-kali. Salah ngomong lah, belibet segala macem gitu. I see. Intinya sih sebenarnya akumulasi gara-gara sudah terbiasa melakukan hal ini, akhirnya terlihat, oh bagus banget. Atau mungkin nggak bagus sih. Kayak, oh kayaknya udah biasa banget nih orang gitu. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Makanya balik lagi, mulai aja dulu itu. Klise. Berarti sudah mulai menyesal ngobrol sama Abdan, ternyata nasihatnya sama aja. Enggak. Berarti kalau tadi disimpulkan, kalau menjadi content creator tuh kunci penting yang harus kita punya itu apa aja berarti kalau dari yang tadi udah dijabarkan panjang lebar? Mulai aja dulu. Capek banget ya. Nggak serius sih Mitch. Mulai sih Mitch. Nggak gini deh, sekarang balik lagi. Yang bikin kamu resisten untuk memulai itu apa sebenarnya? Apa ketakutan kamu tuh apa sebenarnya? Kenapa nggak mau, takut dihujat kah? Takut ngerasa gue kurang ini kah? Atau mungkin apa gitu? Oke. Mungkin bicara tentang interest ya. Iya. Aku suka fashion. Oke. Dan suka sama self development. Oke. Kalau dibilang sosmed itu pengen sharing apa, ada banyak sebenarnya idenya. Ide tentang apa yang mau di-sharing itu sebenarnya ada 4 hal. Poinnya adalah aku merasa ketika mau sharing di sosmed itu adalah sesuatu hal yang positif yang bermanfaat buat orang lain. Nah, yang paling pertama itu sebenarnya pengen ngomongin tentang mental health. Oke. Bagus dong. But I'm not a psycholog kan. Jadi takut orang tuh kayak sotoy dan lain-lain. Padahal I'm kinda survivor of semua fase itu gitu loh. Jadi aku pernah ngobrol sama orang-orang yang literally berobat sama orang. Jadi ada beberapa orang yang ngobrol yang memang sudah berobat, ada obatnya dan lain-lain. Ketika mendengar cerita dari orang ini, aku cuma mikir gini, oh ya ini aku umur sekian, oh ini aku umur sekian, oh ini aku umur jadi sekian. Kamu kayak mirroring, oh ini kayaknya nasibnya sama kayak waktu kamu usia sekian. Jadi kayak, tapi mereka udah sampai yang kayak ada CT scan brand lah, atau sampai minum obat apa lah gitu. Dan I was surviving it gitu loh. Dan aku pengen, mungkin ada orang-orang di luar sana yang gak mau datang ke psikolog tapi pengen melawan apa yang ada di pikirannya dia gitu loh. Nah itu satu. Tapi rintangannya adalah aku takut dijudge karena sotoy dan lain-lain gitu loh. Karena itu kan sesuatu yang sensitif ya. Terus yang kedua kalau untuk fashion, aku sekarang masih belajar. Tapi dari dulu banget semua teman-teman aku di satu circle tahu Mika tuh suka fashion. Even mungkin Abdan juga. Iya. Kamu gambarnya bagus tahu, iya kan? Ya recall sama fashion kan lebih kayak Mika orangnya fashion banget. Kamu bagus gambarnya kan? Aku pernah lihat sih. Iya gitu kan. Jadi tapi ya mungkin karena masih belum terlalu percaya diri ya. Jadi aku ngerasa kayak bikin konten apa ya, orang skill bikinnya aja juga masih pas-pasan kayak gitu loh. Jadi kayak mungkin merendahkan diri sendiri jatuhnya ya. Terus yang ketiga, karena suka makan dan suka masak, mungkin sesuatu yang berhubungan dengan kuliner. Terus yang keempat, karena suka lifestyle gitu ya.
Ya sebenarnya suka yang kayak nge-review apalagi kayak skincare dan lain-lain. Kalau teman-teman di sekitar dekat yang dekat-dekat gitu pernah sampai ada ngomong kayak gini. Kalau Mika yang udah bilang bagus pasti bagus. Ya udah apalagi yang ditunggu Mik tinggal bikin kontennya. Iya tapi rasanya tuh kayak siapa lo gitu loh, ngerti kan? Gini, ini fakta menarik ya. Di tren konten kreator zaman sekarang bisa jangan nunduk-nunduk banget nggak nih framingnya jadi kayak nggak balance nih. Iya. Di skena konten kreator zaman sekarang, konten yang justru dipercaya sama audiens adalah istilahnya adalah user generated content. Jijik sih. Bukan dari orang-orang yang udah famous. Orang famous mungkin kelasnya beda gitu. Raditya Dika mungkin ya yang ngendorse dia adalah orang yang memang pengen brandingan si perusahaan ini, company ini pengen naik gara-gara ngendorse Raditya Dika. Tapi ada perusahaan-perusahaan lain yang bakal berterima kasih banyak banget sama orang-orang yang willing untuk memberikan review jujur terkait produk-produknya dia gitu. Jadi kamu gak usah ngerasa kayak, gue bukan siapa-siapa, kok gue bikin beginian ya. Jadilah sebagai user aja udah. Google Review kan ada kan? Google Review versi tulisan. Content Creator Review versi video gitu. Atau mungkin versi animasi, tulisan juga mungkin lebih komprehensif gitu. Ngomongin soal mental health. Sebenarnya sih menurut aku fine-fine aja. Asalkan kamu juga ngebawanya berdasarkan POV kamu. Gak ada niat untuk gak ada niat untuk ngerasa ini benar atau salah, tapi yang kamu rasakan seperti apa, kurang lebih kayak gitu. Bercerita aja. Ini lebih ke mental health ini bukan cuma survival ke diri sendiri ya, tapi lebih ke kadang relationship advice juga gitu loh. Jadi aku pernah bikin tuh di TikTok dan itu naik banget. Tapi dihujat? Enggak sih, enggak dihujat. Udah kenapa ngerasa takut dihujat? Udah gak dihujat. Ada juga yang dihujat waktu itu. Ya udah hujat balik. Enggak, nanti itu cerita di belakang sini aja. Oke, siap. Hujat. Nah tapi pokoknya lebih ke cewek-cewek ini banyak yang blow on banget milih pasangan. Oh, gue paham. Oke, gue jadi paham. Dengan dia, jadi rootnya gini loh, akarnya dari dia punya mental health sendiri itu kan, sehingga dia punya pola melihat hubungan yang tidak sehat. Jadi dari diri dia yang kenapa-napa, sehingga membuat dia mudah sekali kena jaring-jaring laba-laba gitu. Oh, jadi kayak attach-nya sama orang-orang yang toksik, kurang lebih kayak gitu. Banyak sih, jujur banyak. Karena sebenarnya itu adalah refleksi dari red flag diri sendiri gitu loh. Nah, jadi pengen kasih advice kayak gitu. Cuman kan itu like gado-gado banget ya kayak. Kalau gitu, ya berarti kamu mesti ngasih delivery kontennya berdasarkan base yang kamu riset dari apa yang udah kamu pelajarin, kurang lebih gitu nggak sih? Terus kalau kayak Abdan kan ada tulis misalkan kayak MC sama apa gitu kan kalau nggak salah di nama. Ini kenapa kemana-mana sih? Satu dulu. Oh iya. Tar dulu itu untuk bio Instagram. Iya. Fokus dulu nih di mental health. Iya. Jadi intinya gini, konteksnya adalah kamu pengen ngebuka mata terutama cewek-cewek yang mungkin suka ngerasa salah milih pasangan gara-gara mungkin ada kejadian something yang terjadi di masa lalunya, akhirnya dia malah attach sama yang toxic terus, kurang lebih kayak gitu. Ya mungkin kamu bisa bilang gini, ini salah satu contoh ya, mungkin salah mungkin benar tapi seenggaknya ini make sense. Kamu nyeritain kalau misalkan dari hal-hal yang kamu perhatiin, orang-orang yang seperti itu ujung-ujungnya hidupnya nggak beres. Misalnya kamu ceritain didukung sama penelitian yang kamu riset. Ketiga, CTA-nya, konten kan selalu ada call to action-nya tuh. Kamu saranin kalau kamu masih ngerasa kamu belum selesai sama diri kamu sendiri, keranjang kuning. Bisa. Nggak keranjang kuning, lebih ke you need to seek the professional help gitu loh. Iya. Gitu kurang lebih kayak gitu, Miss. Jadi kamu di sini sebagai orang yang menyuarakan awareness, bukan sebagai orang yang paham sama disiplinnya. Tapi kamu yang menyuarakan ini penting untuk dibahas. Tahu nggak sekarang yang lagi rame apa? Enggak. Yang di TikTok, yang di Twitter. Ada cewek yang nge-spill kalau dia korban, mohon maaf nih ya, kekerasan seksual. Bukan si yang benang merah itu kan? Yang buku itu apa? Yang bukan. Baru lagi. Oh, baru lagi. Pokoknya pelakunya itu ternyata adalah pemilik brand fashion, mungkin istilahnya distro gitu kali ya. Wow, oke. Yang melakukan hal yang tidak senonoh kepada model-modelnya, kurang lebih kayak gitu. Dia speak up di Twitter, di X. Akhirnya banyak yang speak up juga. Itu kan berarti kayak collective awareness gitu loh. Which is, it's very good menurut aku. Dan menurut aku, kamu gak perlu ngerasa takut untuk menyuarakan yang menurut kamu benar. Karena bisa jadi, itu akan men-trigger orang-orang untuk, okay, this is very wrong and we need to fix this together gitu loh, kurang lebih. Dan gak perlu jadi psikolog gitu loh. Jadi orang yang paham dan ngerasa ini penting aja udah selesai.
Banyak kok konten kreator politik yang sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat politik dan bahkan bukan disiplin politik tapi didengerin dan bener kata-katanya. Dibayar lagi kan? Ada yang dibayar, ada yang enggak. Bahkan narasumber kita, salah satu yang gue ajakin podcast Zero to Hero, ada juga dan ceritanya seru banget, jangan lupa ditonton ya. Waduh, jadi ada iklannya dikit. Boleh. Nah gitu kurang lebih, jadi kayak ini awas saya gue udah ngobrol panjang lebar nggak bikin konten, awas saya Mika ya. Biasanya kayak gitu sih emang. Enggak. Udah lanjut, apa lagi? Oke, berarti kalau bisa disimpulkan dengan yang tadi kan base-nya udah ya. I get the whole point. Jadi you don't need to be an expert, you just need to understand that this issue is very important and need to be, apa sih istilahnya, sosok bahasa Inggris lupa nih kan. Perfect. Bukan perfect. You need to communicate it. You need to be the advocate of this issue gitu loh. Don't need to be the expert, tapi kamu ngerasa ini topiknya penting dan kamu harus menyuarakannya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, base pertama lumayan paham ya Pak Guru. Terima kasih. Gila, ini udah berapa menit nih? Lanjut, apa lagi? Nah, berarti untuk bikin konten kayak gini, yang mau ditanyain ya, tentang time management. How do you? Bahasa Indonesia aja udah. Do with agak suka campur-campur kan, jaksel gitu. Enggak. Gimana ya, lebih ke time management itu kan bagian dari menurutku essential skill as content creator kan. Bener. Versi Abdan tipsnya dan bagaimana how do you do? Kamu ngerasa content creator itu adalah passion kamu bukan? Belum. Harus jadi passion. Tahu nggak passion itu artinya apa? Bersemangat. Bukan. Apa? Kalau nggak salah ya. Ini kalau misalkan salah komen aja nih. Passion itu berasal dari bahasa Romawi atau bahasa Latin. Dari kata patio kurang lebih, kalau nggak salah. Intinya itu adalah suffering, menderita. Nah, passion itu adalah pilihan yang kamu rela untuk menderita untuk ngelakuinnya. Berkonten kayak gitu, oke gue passionate nih jadi konten kreator. Gue menderita tidur kurang, gue menderita nggak bisa nongkrong, gue menderita nggak bisa ngabisin waktu bareng sama orang yang tersayang hanya untuk ngelakuin ini gitu. Itu namanya passion, Mitch. Sangkut pautnya sama time management, ya mau nggak mau time management kita mesti bener gitu. Walaupun jujur aja gue pun juga masih nggak bener sih, masih belajar juga gitu loh. Kadang-kadang ada konten, kadang-kadang enggak gitu. Kalau yang works buat Abdan so far yang tentang time management ini apa aja? Jangan dipaksain kalau aku gitu. Karena aku rela menderita untuk ngelakuin hal ini karena aku seneng kan. Dan aku bakal nggak seneng kalau aku maksain dan hasilnya nggak maksimal. Jadi kalau misalkan target hari Rabu konten baru naik, tapi udah maghrib kontennya belum kelar nih, besok aja dah daripada ntar hasilnya kurang gitu. Berarti misal kita kecuali maaf ya dipotong ya, kecuali kalau misalkan ada deal brand nih, harus update jam segini, ya mau nggak mau kita mesti kejar, harus profesional gitu. Berarti ini untuk time management secara ininya masih bisa fleksibel, tapi kita harus sesuai dengan tenggat waktu yang ada gitu kan? Bener, kayak misalkan gini, aku kan juga affiliate nih. Ada beberapa produk-produk yang di-share di TikTok, barang-barang yang dikirimin secara cuma-cuma, dan harganya lumayan. Dan ini ada tenggat waktu, kayak maksimal 2 minggu itu harus di-upload. Masih ada sekitar 10-9 hari nih gitu. Ya udah mungkin itu bakal di-upload tapi nggak sekarang gitu. Mending gue ngerjain kerjaan lain aja dulu gitu sekarang, kayak gue kan MC nih. Ya udah fokus di sini dulu aja, ngontennya nanti pas lagi udah ada waktu, kurang lebih kayak gitu. Tapi sekali ngonten bisa buat beberapa konten nggak atau gimana? Bisa banget. Tapi batching. Batching jadi kayak bikin skrip, mungkin seharian bikin skrip banyak sekalian. Terus syutingnya mungkin bisa 1 hari berapa konten gitu. Kayak sekarang kan aku bikin podcast ini, kemarin aja sehari tuh bisa 2 narasumber ngobrol bareng langsung gitu. Di waktu yang berbeda. Akunya masih aman, kameranya overheat. Kayak udah bos istirahat dulu bos. Tapi narasumber yang kedua kita di teras rumah gitu sih, jadi kayak nggak ada AC-nya jadi langsung overheat. Kalau ini sih aman sih, harusnya kita indoor soalnya kan. Iya. Gitu. Bicaranya. Jadi batching, jadi kayak, tapi jangan mikir kalau misalkan baru mau mulai sih, gak usah mikir langsung banyak dulu, Mitch. Bikin 1 aja dulu yang menurut kamu oke dan menurut kamu, oh ini gue banget nih, ya udah gitu. Eksperimen aja dulu gitu, kurang lebih. Ya nggak, bener Mbak ya? Aman ya? Nah, kalau untuk misalkan dan untuk FYP, Abdan udah pernah nge-crack nggak kode untuk FYP itu kayak gimana? Akhirnya ada. Akhirnya ada. Akhirnya ada, tapi that's not my target.
Karena aku sih selalu ngeliatin konten-konten kuliner di platform aku ya. Jaminan ramenya ada. Mau batuk-batuk aja, nggak usah ditahan. Udah kayak Dustin Tiffany jadi. Takut. Gak apa-apa namanya. Apa namanya? Kalau konten kuliner, kemungkinan FYP-nya oke, walaupun gak ada jaminan bakal gede banget, tapi seenggaknya orang tuh willing untuk nge-share, mungkin kayak ke temannya, ke pacarnya, ke keluarganya, kapan-kapan makan di sini yuk gitu. Konten kuliner sih aku nge-cracknya kayak gitu. Jadi ya salah satunya itu. Cuman aku masih tetap bikin konten yang bahkan aku rasa ini gak bakal FYP, tapi seenggaknya aku suka bikinnya gitu. Okay. Kayak lately aku bikin konten mobil di Instagram, oke lumayan, tapi di TikTok agak kurang. Tapi ya udah nggak masalah gitu. Karena target aku bukan ngejar FYP bonus, tapi at least aku seneng nih bikinnya, kurang lebih gitu. Agak klise sih, makanya jangan belajar dari aku lah, jangan belajar dari gue, kayaknya agak sesat. Tapi ya, oke. Ini kita belum ngomongin soal monetisasi ya, nanti akan ada reasonnya ke arah situ kok. Oke. Gila sampai baca list lagi. Nyontek dulu. Oke, aman. Oh ya, gimana caranya? Kan kadang kalau jadi content creator gitu kan, ada perasaan stuck kan. Misalnya nih kayak aku bakal mulai jadi content creator, tapi kok aku bikin kok view-nya kok dikit, nggak naik-naik ya gitu. Nah, gimana sih Abdan pernah nggak ada di situasi yang kayak gitu, dan how do you deal with that kind of feelings gitu? Aduh. Gini, stoikisme, anjay. Ini belajar dari Raditya Dika juga sih. Ini jujur aja podcast ini pun juga terinspirasi dari Raditya Dika. Openingnya aja kayak gitu kan, Raditya Dika banget. Intinya, kita nggak bisa ngontrol apa yang nggak bisa kita kontrol. Termasuk FYP itu bonus, kalau menurut aku. Tapi kita bisa kontrol konten seperti apa yang mau kita hasilkan. Jadi untuk sekarang aku nggak mau fokus ke ini rame, ini sepi. Kayak ya udahlah nggak masalah gitu. Apalagi di Instagram kan like-nya bisa di-hide kan, jadi nggak ketahuan yang like berapa. Oh iya. Tapi seenggaknya kita seneng sama yang kita bikin. Aku sih mikirnya gitu. Jadi fokusnya bukan ke jumlah like, views, atau share, atau komen. Ya udah kita fokus sama kontennya aja. Kita puas nggak sama hasil kontennya, kurang lebih kayak gitu kalau aku ya. Karena capek kalau kita ngejar viral. Ya banyak cara gampang buat viral, Mitch. Tapi sekarang banyak loh konten kreator yang suka bohong demi konten gitu. Ya nggak tahu sih. Ya ngerti. Jadi kayak sosok giveaway padahal bukan gitu ya. Sama ada itu yang konten masak. Oke. Tapi masa wajan, panci, gelas, semuanya peot, pernah lihat nggak? Belum sih. Kita FYP-nya beda sih kayaknya. Tiap orang kan pasti beda kan? Iya benar-benar, karena suka kuliner, suka masak kan. Masakan. Oke. Nah berarti pasti Abdan semua orang ya pernah ngalamin. Gini deh. Berarti kamu mesti make sure dulu nih, aku nggak bisa maksain kamu mesti bikin konten yang menurut kamu enak. Kalau kamu ngejarnya FYP, it's fine. Tapi jangan belajar dari aku nggak bisa, gitu aja. Oke. Maksudnya kalau kita ngejar FYP, rumusnya sih sebenarnya kebaca sih. Salah satu yang menurut aku respect banget tuh, yang sekarang lagi rame dan pasti FYP, Vino itu loh. Vino yang celana gajah. Iya. Just being weird aja. Iya. Seru-seruan, lucu-lucuan. Tapi ya Gen Z kena, Gen Alpha kena. Kita sebagai orang yang mungkin lebih berumur kayaknya kurang kena gitu. Agak cringe ya mungkin. Tapi kan lucu kalau menurut orang-orang yang bocah-bocah itu, yang akhirnya bikin rame gitu loh. Iya, kalau... Iya. Gitu maksudnya. Aku bahkan pernah punya ide dan konyol, dan silakan banget kalau mau dicuri idenya. Bikin respon yang lagi rame, tapi nangis aja udah gitu. Kok ternyata whipping gak boleh, misalnya gitu. Kok ternyata Avengers udah rilis di bioskop. Rame, yakin. Tapi konsisten nangis terus. Rame, yakin. I think I saw something yang mirip kayak gitu, tapi bukan nangis deh, kayaknya iya. Iya. Yang kayak orang dijogetin. Oke. Jadi ada TikTokers China. Dia ngomongin tentang ekonomi. Tapi dia nge-rap sambil nari. Tapi konsisten nari, nge-rap terus. Dan tariannya jelek, terus rapnya juga ya udah gitu. Ala kadarnya. Tapi dia ngomong konsisten itu terus. Jadi kayak, dan itu masih nyantol di kepalaku, economic dancer. Oke, gue gak masuk di VP aku sih. Tapi namanya economic dancer. Iya, jadi nyantol. Iya. Maksudnya nyantol gitu. Iya, maksudnya dengan effortless kita nangisin hal-hal gak penting aja tuh, aku yakin pasti bakal seenggaknya hujatan ada gitu loh. Tapi pasti harus tahan malu. Dan hujatan itu means adalah rame. Dan rame adalah FYP.
Jadi mau FYP-nya karena kita kontennya bagus atau kita dihujat, balik lagi. Ya, okay. Ini POV orang sotoy aja ya. Mungkin benar mungkin enggak nih. Tapi menurut aku make sense, gitu aja. Case close. Nah, ini pertanyaan lainnya. Dari selama Abdan konten, ada hal-hal yang... Terlalu perasaan pas lagi di kantor lama, manggilnya Bang Abdan, kenapa sekarang Abdan aja ya? Udah mulai gak ada akhlaknya nih kayaknya. Gak, sampai. Om. Jangan dong. Lanjut. Gini, yang... apa namanya, tuh kan jadi lupa kan? Ya udah. Skip, bentar. Oh ya, kan sebenarnya kita tuh ada hal-hal yang gak enak kan selama melakukan konten ini kan, proses konten entah take-nya, entah apanya. Hal yang paling gak enak yang pernah Abdan lakuin, yang alamin apa? Buat mulai konten lagi sih, kadang-kadang males. Itu yang paling gak enak ya? Paling gak enak, tapi ya setelah akhirnya jadi, oh enak, seru nih gitu. Karena emang senang di bidang situ. Tapi kadang-kadang gini Mitch, misalnya nih, kalau misalkan aku pengen bikin satu konten yang cukup rumit secara produksi, biasanya aku pemanasan dulu bikin satu konten yang nggak gitu rumit. Jadi kayak mengembalikan muscle memori aku untuk berkonten gitu loh. Oh, iya. Contohnya, misalnya gini, ini background dulu ya. Background. Salah satu cara aku ngasilin duit di konten adalah, dan ternyata banyak juga yang ngelakuin, itu adalah orang-orang banyak yang ikut lomba. Lomba konten kreator tuh banyak banget. Oh. Bahkan aku pernah menang lomba dari China Embassy, dari Bank Indonesia, dari Kementerian Kesehatan. Wow. Duitnya lumayan. Wow. Sebelum ada efisiensi. Nanti nih di edit di videonya ada logonya ya? Nggak usah. Sea of China. Nggak tahu ini bakal diupload juga nggak tahu sih. Bank Indo, jangan gitu Bang. Bank Indo. Ya pokoknya adalah. Pokoknya salah satu cara aku ngasilin duit sebenarnya ikut lomba macam-macam. Dan itu adalah cara untuk latihan berkonten juga sih sebenarnya. Nah biasanya ada lomba nih, misalnya tanggal 10 Februari deadline-nya. Biasanya seminggu sebelum 10 Februari aku bikin konten yang receh dulu nih. Okay. Misalkan kayak konten kuliner. Untuk ngelatih muscle memori aku lagi. Dan akhirnya setelah ngerasa oke, ini udah siap bikin konten baru, fokus deh konten buat si tanggal 10 ini. Untuk dilombain ini, kurang lebih kayak gitu. I see. Gitu sih. Noted. Sayangnya lagi direkam jadi nggak boleh bawa buku pulpen buku ya? Boleh aja sih, kenapa nggak bawa? Permasalahan kan itu. Iya. Nggak ada yang ngelakar. Kan jadi gimana? Tapi noted semuanya noted. Berarti habis ini kalau video tayang tonton lagi biar nggak lupa. Benar. Nambah-nambahin, jangan lupa di share sekalian ya. Biar nonton rame. Kan mau di collab kan. Oke. Lanjut, apa lagi? Lanjut. Nah ini mulai. Kita mau bertanya tentang ngepet digital. Wih, gila, ngasilin duit. Iya. Oke. Kira-kira kalau dari content creator itu apa aja? Aku adalah tipikal orang yang bukan ngasilin duit dari content creator. Kalau ada pun juga bonus. Tapi aku nunjukin apa yang aku bisa di platform yang aku punya. Oke. Aku bikin konten, oh Abdan bisa ini. Oh, aku bikin podcast, oh Abdan ternyata bisa bikin podcast. Dan itu yang akhirnya bikin orang-orang jadi trust. Kayak aku biasa nge-MC di Langham, ya hampir tiap minggu, tiap bulan pasti ada selalu. Itu salah satu cara untuk ngebangun trust. Karena jujur, kalau misalkan kita ngomongin soal konten ya, oke lah mungkin ada orang yang bisa ngasilin duit kayak afiliator. Itu kan katanya sampai ratusan juta duitnya. Bahkan terakhir aku ngobrol sama salah seorang podcaster yang cukup legend. Kontraknya setahun itu miliaran. Pada masanya ya, kalau sekarang udah beda lagi. Which is sebenarnya masih menjanjikan. Tapi kalau di sini aku men-showcase diri aku sebagai orang yang bisa nge-MC, bisa VO, bisa create konten, dan kalau misalkan nantinya ada yang meng-endorse, itu bonus. Gitu. Makanya aku saranin kalau misalkan Mika pengen ngasilin duit di konten, jangan mikir akan ada endorse, tapi pikirin kalau misalkan kamu create something dari apa yang kamu bikin di platform kamu, itu yang bakal ngebangun trust orang-orang ke kamu dan ngerasa oke, kalau kita mau bikin baju kayaknya sama Mika deh, gitu misalkan. Tapi kalau kamu kontennya bikin-bikin sketch soal baju misalnya gitu. Ya. Atau misalkan kamu ngomongin soal mental health, siapa tahu, oh Mika ternyata orangnya aktif nih ngebahas soal mental health, boleh deh undang dia jadi pembicara, misalkan gitu. Boleh deh di psikologin gratis gitu. Jadi kalau misalkan gak punya ilmunya jangan lah. Enggak, maksudnya aku dapat sesi gratis sama. Bisa banget.
Sama ChatGPT kan? Waduh, ketawa nih. Buka historinya. Gitu. Jadi gini, kalau misalkan emang mau nyari duit dari konten, balik lagi gue nggak bisa ngajarin, tapi seenggaknya dengan kita nge-build personal branding sebenarnya terlalu sophisticated, terlalu sok keren gitu istilah personal branding. Yang penting trust. Lo bisa dipercaya, ya orang percaya sama lo gitu. Sama kayak kalau misalkan gue nge-review konten kuliner, yang bikin kontennya itu rame bukan karena kontennya yang bagus. Kontennya udah pasti bagus. Yeah. Geli banget ya. Nggak, itu bare minimum guys. Konten bagus tuh bare minimum menurut aku ya. Tapi yang lebih pentingnya lagi adalah yang dikontenin emang beneran worth it nggak gitu. Aku bikin konten misalnya sate, aku bilang, wah enak banget, editannya keren, storytellingnya rapi, segala macem. Pas orang datang ternyata makan satenya nggak enak, ya sama aja bohong. Yang bikin rame ya karena kontennya oke, bare minimum, tapi juga yang dipromosiin di kontennya emang beneran enak gitu. Nah, itulah trust namanya, bukan personal branding lagi kalau menurut aku ya. Sih tadi ada yang menarik nih. Tadi kan bilang kontennya yang penting bare minimum bagus. Ya. Kalau buat orang awam kayak aku yang baru mulai, ya mulai dulu. Mikir bagus. Enggak. Definisi bagus itu kayak gimana? Definisi bagus untuk orang yang baru awal mulai. Kalau sama Abdan kan nggak bisa di-compare ya. Maksudnya you already have the tool, you already have experience-nya dan lain-lainnya. Itu kan jauh banget gapnya. Kalau orang kayak aku, siapapun yang di luar sana yang nonton video ini mau mulai, bagusnya itu kayak gimana? Balik lagi, jadikan konten itu sebagai bisnis. Bisnis itu, apalagi zaman sekarang, selalu A/B testing. Balik lagi ke pembahasan lagi tadi loh. Kita bikin konten jebret, oh rame nih. Kita kulik kenapa bisa rame. Kita bikin konten jebret, oh sepi nih. Kita kulik lagi kenapa bisa sepi. Oh bagus ini berarti jadi mesti dites terus, Mitch. Kalau menurut aku ya. Berarti bagus tuh lebih ke performance. Bukan kayak editannya harus gimana. Atau balik lagi pasti kan kita menyajikan konten untuk audiens ya. Kalau kita ngerasa bagus tapi ternyata audiens gak responnya kurang ya. Buat apa kita mungkin kalau mau jadi rame gak bisa jadi rame akhirnya gitu loh. Kita jadi kayak merasa puas sama diri sendiri. Tapi ternyata gak ada konversinya. Konversi dalam hal ini berarti tidak diterima dengan baik sama audiens. Kurang lebih kayak gitu. Sama aja kayak kalau misalkan kita punya bisnis nasi goreng. Kita udah bikin nih nasi gorengnya. Kita sajiin, jebret. Pas dimakan, kurang asin nih. Mesti ditambahin garam. Dimakan lagi, kurang kecap nih. Tambahin kecap. Sampai akhirnya, udah pas nih. Ya udah berarti ini rumusnya. Sama kayak konten kayak gitu kurang lebih kalau menurut aku sih. Ujung-ujungnya audience centric. Kalau kita emang pengen mendapatkan trust itu ya gitu loh. Tapi kalau nih, berarti ini bertanya ya. Di TikTok tuh ada yang pernah bilang, kadang-kadang kalau kita mau bikin konten itu nggak usah nunggu sempurna, harus lightingnya bagus, bla bla bla. Ya kadang yang naik itu adalah yang paling genuine yang kita bikin. Misalkan lagi di perjalanan, lagi di ini. Abdan sebagai pelaku ngerasa itu myth or fact? Untuk orang yang baru mulai, bisa. Untuk orang yang udah punya platform dan udah sempet nge-boost kontennya, mengiklankan, udah sempet di-tag sama platform, niche-nya ini, itu variabelnya beda banget, Mitch. Baru tahu, oke. Karena platform aku tuh, karena emang niche-nya banyak yang kuliner ya, pas lagi bikin kuliner rame. Pas kita pindah niche, berubah lagi. Apalagi kalau misalkan kita udah sempet nge-boost, ngebayar untuk naikin views, misalkan beriklan lah kalau misalkan di platform. Ya mungkin waktu itu aku sempet kayak di endorse dan aku ngerasa oke ini viewsnya kayak kurang nih, tambahin deh gitu. Di label kan kita punya ini kan, punya tanggung jawab juga kalau misalkan dibayar kan. Ini mesti di boost nih biar agak kencangan dikit gitu. Itu kan pasti platform bakal mikir, lo udah pernah ngiklan lo, gue nggak bisa ngasih asal FVP nih. Menurut keyakinan saya, kalau kata Panji. Tapi balik lagi ke Mica, kalau kamu udah tahu ternyata bikin konten itu nggak usah ribet-ribet bisa rame, bikinlah langsung aja kayak gitu. Belum tahu, ini lagi nanya. Di testing, Mitch, asli. Karena kalau aku bikin konten yang raw itu pasti kurang. Karena platform udah tahu, Abdan editannya kayak gini. Berarti kalau nggak yang Abdan ini, berarti sama bisa aja kurang. Ditambah lagi kalau misalkan tahu-tahu aku nyantumin keranjang kuning misalnya di TikTok, bisa aja viewsnya juga turun. Soalnya kan TikTok udah ngerasa kayak, dia mau jualan nih, kalau gua boost, enak di dia dong gitu.
Oh gitu. Ada politik kayak gitu. Aku ngerasain kayak gitu ya. Dan banyak konten kreator lain yang juga ngerasain hal yang sama. Ya kalau keranjang kuning ya sih. Iya, tapi ya udah bikin aja, nggak usah terlalu banyak mikir, intinya sih gitu. Kalau kamu ngerasa katanya yang raw bakal rame, bikin aja raw, coba ngomong. Oke guys, jadi gitu aja, kayak orang-orang kebanyakan kan pada gitu kan. Jadi begitu. Terima kasih. Sekian, terima gaji. Gitu. Oke. Apalagi? Tadi mau nanya nih, tadi kan ngomongin soal tentang duit. Sumber income. Ya udah lanjutin tentang duit. Lanjut. Oke, gini. Ini gara-gara personal branding, trust, apapun namanya. Salah satu yang mungkin bisa aku banggakan dan aku syukuri zaman sekarang adalah aku bisa dipercaya sama salah satu IO global yang bikin event bahkan di seluruh dunia. Oh, wow. Dan aku jadi representatif di Indonesia. Gara-gara konten. Ada soundnya nggak? Nggak usah. Dan tahu kontennya di mana? Di LinkedIn. Jadi kita nggak usah ngomongin TikTok sama Instagram, LinkedIn aja guys kalau nyari duit mah. Apalagi kalau misalkan pengen build trust ya, LinkedIn tuh oke banget kalau menurut aku. LinkedIn, take a note. Yoi, benar serius. LinkedIn ya, iya. Karena dia sekarang jadi profesional platform juga. Profesional platform, profesional sosial media. Tempat kita bisa flexing apa yang kita bisa lakuin gitu loh, ibarat kata kan. Gitu sih. Jadi kalau ngasilin duit sih sebenarnya endorsement alhamdulillah ada. Affiliate, bahkan aku ngepost kayak bikin review buku yang nonton paling cuma 200 doang viewsnya. Ada yang beli juga, nggak banyak tapi ada. Kuncinya satu, bikin kontennya udah, Mitch. Ini ngomong panjang lebar, kali tinggi, kali dimensi ketujuh, mulai aja dulu. Balik lagi. Ini di endorse Tokopedia nih yang cariganya kan. Ya ntar bisa di endorse kapan-kapan. Ya, mudah-mudahan ya. Tokopedia, halo. Halo, kita udah pakai tag. Terus kamu kayak ngerasa tau gini gak usah ngobrol. Nggak gitu lah, nggak gitu. Oke, lanjut apa lagi? Okay. Durasi. Nah, terus kalau untuk tadi kan yang paling pertama yang pengen aku bahas pertama tadi tanya objektifnya kan. Oke. Berarti menurut Abdan sendiri, apa perbedaan mindset seorang? Anjir, bahasanya udah kayak mata najwa. Iya, cocok deh aku. Oke, apa? Coba. Apa perbedaan mindset kayak orang-orang yang kayak Abdan nih content creator sama orang-orang yang non content creator menurut Abdan ini? Content creator oportunis. Ini kan oportunis, bentuk oportunis cuy. Ngobrol sama Mika pengen ini, ya udah kita kontenin aja kali ya. Oke. Oportunis kan? Oportunis. Sebenarnya sih karena aku menjadikan content creator sebagai bisnis, ya bisnis kan juga oportunis, Mitch. Banci kamera nggak pernah mendefinisikan diri sebagai banci kamera. Kan kayak kalau lihat dari content creator lainnya, kayak mereka pede banget gitu depan kamera. Karena sudah terbiasa. Karena biasa aja udah. Oke. Mungkin awalnya bakal ngerasa aneh, tapi gini, ada konten yang bagus banget. Pasti kamu pernah lihat juga, orang kayak gak ada yang peduli sama lo, ini gue lagi teriak-teriak di depan umum. Itu kan bagus banget kontennya itu. Gak ada yang peduli, Mitch. Saking gak ada pedulinya, ya mungkin gak rame di awal-awal, jadi siap-siap aja. Bisa aja rame. Oke. Tapi ini udah ngejatuhin mental duluan ya, belum mulai. Jangan mikir bakal rame makanya, mikirnya buat belajar aja. Gini deh, sedikit filosofis ya. Oke. Aku 2025 mungkin aku bisa mendefinisikan itu sebagai tahun yang cukup agak sangat tidak diduga-duga. Karena seperti yang kamu tahu, aku udah cerita kalau misalkan aku biasa nyari duit itu dengan cara bikin atau ikutan lomba konten. Semua lomba konten yang aku ikutin di tahun 2025. Dari Korean Embassy, sempat ikut lomba konten Muslim Pro bahkan aku ikutan. Korean Embassy juga, China Embassy. Terus podcast Han 2025 dari Spotify sama podcast Ancur aku ikut lombanya juga. Itu gak ada yang juara, Mitch. Gak masuk 3 besar. 5 besar ada, tapi gak masuk 3 besar. 5 besar udah keren banget lah itu. Alhamdulillah. Saat yang bersamaan, malu sih ngakuinnya. 2025 aku cukup patah hati karena aku ngerasa aku nemuin someone yang mungkin bisa jadi pasangan aku, tapi ternyata takdir berkata lain. Akhirnya, dan di saat yang bersamaan ternyata Januari 2026 aku gak lanjut siaran lagi. Akhirnya aku mendefinisikan ulang apapun yang saat ini sedang aku kerjakan. Berarti di bulan Februari ini? Kurang lebih. Ya biasalah orang kalau lagi patah hati pasti
narkoba, enggak gila, enggak. Astagfirullahaladzim. Mabok-mabok enggak, astagfirullah. Enggak, biasanya orang kalau misalkan cowok terutama, cewek juga sih harusnya. Biasanya jadi makin rajin olahraga, jadi makin dekat sama agama. Wah iya sih. Jadi baca-baca kajian, ngikutin pengajian agama segala macam, dan itu yang aku lakukan. Sampai aku menemukan ternyata definisi dari bekerja menurut Ustadz Felix Xiao di kontennya bareng sama Panji. Kerja itu bukan nyari duit. Dalam Islam ya. Kerja itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang aku pikir kayak, oke, gue bisa dapat karunia A, B, C, D, E, F, G. Oke, ini kerjaan gue nih sekarang nih. Gue bisa mengaplikasikan apa yang jadi skill gue dan kemampuan gue dan kebetulan yang gue suka juga untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa gitu. Dan akhirnya aku juga paham konsep kodok dan kodar. Dalam banget kayaknya ya, ini udah kayak obrolan di atas jam 12 malam nih. Ini beda podcast kayaknya. Tapi mindset, ini mindset. Oke. Akhirnya, pokoknya yang aku dapat adalah kodok dan kodar. Takdir yang sudah dipastikan sama Allah tuh ibarat kata Allah ngelihat hidup kita bagaikan seperti pertandingan sepak bola. Udah tahu menangnya gimana, udah tahu kalahnya gimana, pokoknya highlight sepak bolanya udah ketahuan. Barcelona juara misalkan. Aku nggak punya referensi sepak bola selain Barcelona tuh ada Lionel Messi ya. Aku nggak ngikutin bola banget soalnya. Sekarang kan lagi ramenya MU Sangking. Nggak peduli. Bayangin misalkan kita jadi Lionel Messi nih di Barcelona. Oke lah, Barcelona menang. Dilihat secara highlights. Itu ibarat kata itu mata Tuhan. Udah tahu hasilnya kayak gimana. Tapi Messi itu punya free will. Mau gue cek ke kanan, mau gue cek ke kiri, mau ngoper ke depan, atau mau langsung nge-shoot. Itu free will-nya dia. Dan setelah aku nggak kerja jadi penyiar lagi, akhirnya aku mendefinisikan free will aku adalah ngelakuin hal-hal yang emang aku suka, dan ini adalah bentuk rasa syukur aku kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi ya intinya adalah yang ngelakuin apa yang aku suka aja sekarang, dan ternyata bisa ngasih manfaat ke orang lain, kurang lebih kayak gitu. Kenapa Mbak? Mbak, aman? Gak apa-apa. Oke. Jadi apalagi? Tadi kita ngomongin apa sih? Kenapa jadi kemana-mana ya? Lumayan dalam itu ya. Jadi itu ditelan dulu. Oke, apalagi? Oh ya nih, ini penting nih menurut aku. Ya. Kalau misalkan aku mau mulai jadi content creator. Oke, ini kenapa kayak bisik-bisik banget nih? Enggak. Kira-kira nih. Oke. Enggak. Udah tahu, orang udah baca. Oh iya. Skripnya gimana? Alat-alat. Oke. Kita HP, udah HP. Ini HP-nya bagus lagi. Lebih bagus dari HP yang kamu punya. Cuma HP doang. iPhone 17 ya? 16? 16. Tuh, udah bagusnya iPhone 13, Mitch. Walaupun makin DJ Osmo Pocket sih, lebih canggih sih. Ada ini. Tapi ini aja cukup, iPhone 16. Cuman HP doang. Ya udah untuk nih. Bikin aja dulu sendiri pakai AP, pakai yang ada dulu. Pakai yang ada upload dulu. Kalau kamu ngerasa perlu ada improvement baru tambahin. Gitu. Yang penting muscle content creation-nya dibangun dulu kalau menurut aku gitu. Jadi pertama fasenya lebih ke muscle. Membiasakan diri untuk bikin konten aja dulu udah gitu. Bikin skrip aja dulu kira-kira delivery-nya kayak gimana. Pasti di les content creator itu diajarin kan bikin skrip kayak gimana? Enggak lagi. Masa? Iya, abis ini les sama Abdan. Enggak. Di kursus yang workshop yang kamu beli itu loh. Enggak. Sama sekali? Enggak. Banyak di TikTok udah tutorial segala macam. Ya, nanya Abdan aja. Oke, apalagi? Oke. Oh iya, ini juga penting sebagai seorang content creator. Kapan waktu yang paling baik buat dapat ide konten tuh? Kayak kapan aja, Mitch, asli. Lagi sholat aja ada di ide kadang-kadang. Astagfirullah. Serius. Banyak orang-orang tuh pasti kayak gitu, udah. Tapi kan akhirnya kita nyatatnya atau ngingetnya pas lagi udah selesai. Nggak mungkin pas lagi sholat. Pas lagi tidur gitu. Tahu-tahu dapat mimpi. Enggak, tapi serius. Kalau misalkan serius. Kapan aja? Ide kapan aja datang pasti. Kapan aja? Kadang-kadang juga kalau misalkan aku bikin sesuatu kayak sleep on it, kan ada istilahnya ya, sleep on it. Iya. Kadang-kadang setelah itu, ada ide baru lagi nih, tambahin deh gitu. Oh gitu. Iya. Kayak pop aja. Pop. Kalau ide mah gini, Ferry Irwandi pernah bilang ide itu murah. Yang mahal eksekusi. Ide tuh mau ngapain aja bisa sebenarnya. Oh gitu. Iya. ChatGPT juga bisa nyari ide kan sebenarnya. I don't trust. Iya sih, udah jelek ChatGPT. Iya makanya. Kecuali kalau analitik skill baru aku biasanya pakai itu. Apalagi? Oh ya nih, ada nggak hal yang orang suka nggak tahu tentang
Kenapa jadi pertanyaan pribadi? Enggak, bukan. Apa? Kan konten creator nih. Orang kan sukanya cuma lihat yang, wih konten creator enak ya, gini, gitu. Sama aja kayak orang ngelihat, ih dokter enak ya, duitnya banyak. Ih, jadi presiden enak ya, bisa ngatur negara. Ya udah, hal yang paling gak enak yang orang gak tahu tentang konten creator yang orang suka lupa apa? Dedikasi. Bush. Iyalah. Mau gak mau kita mesti bikin konten terus lah. Dedikasi. Biar relevan. Ya. Zaman sekarang, Mitch. Bener, cepet banget sih. Iya. KDM aja sampai sekarang masih bikin konten kan. Biar relate. KDM dong, KDM. Which is aku respect gitu loh. Maksudnya orang apalagi udah punya jabatan tertentu tapi masih konsisten kan keren berarti kan. Sana kayak sarkas banget ya. Menurut keyakinan saya. Enggak, serius respect. Benar. Oke. Maksudnya semua kepala daerah, semua orang-orang yang mungkin punya wewenang di pemerintahan bisa melakukan seperti KDM tapi hanya KDM yang lakuin. Bener gak? Aku bukan simpatisan manapun, tapi aku respect. Intinya sih gitu. Respect dalam hal spesifik itu ya? Ya, sesama konten kreator. Anjay, gak tuh kayak berasa satu circle gitu ya. Bestie banget tuh tetangganya. Padahal gak ada apa-apanya aku. Enggak lah. Lanjut, udah. Ya paling. Dedikasi. Yang gak enak apa ya? Privasi. Pasti kalau udah gede, aku gak gede-gede amat sih. Cuman kadang-kadang kalau misalkan konten kuliner aku rame nih, apalagi kalau di Depok, sempat waktu itu kayak mbak-mbak Indomaret, mas yang bikin konten ini ya gitu ada. Oh serius? Ada. Cuman kayak enggak, itu AI mbak gituin aja. So. Terus ada kayak gitu. Minta foto gak ada? Enggak. Aku gak seberapa, Mitch. Biasa aja. Kadang-kadang kan ada orang. Enggak. Biasa aja, biasa banget. Oke. Yaudah. 1 deh, nas. Jangan bilang mulai dulu ya. Jangan. Dia udah tahu jawabannya pakai nanya lagi. Yang mana? Ya apa. Spesifik. Satu wejangan lain selain mulai dulu. Buat aku apa? Awas aja kalau nggak mulai. Itu sih lebih ke situ berarti. Kok? Nggak, soalnya banyak, Mitch, jujur aja ya, orang-orang yang nanya doang. Gimana. Ya udah akhirnya aku kasih saran tapi ujung-ujungnya ya kagak mulai. Oh, kalau aku mah serius banget. Bener ya? Bener. Minggu depan kalau belum ada konten, siap kenal aku lagi. Lebay banget. Enggak, tapi sebenarnya sih ujung-ujungnya sih ya balik lagi ke orangnya sih kan. At least ya, eltis. Atau enggak sih ada di TikTok ngomongnya bukan at least tapi eltis gitu. Enggak masuk FVP ku lagi. Tapi tahu enggak yang at least bla 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 bla, cetar gitu. Oh iya, tahu itu. Tapi ada yang ngomongnya bukan at least tapi eltis gitu. Oh, enggak tahu itu, enggak tahu. Keren sih. Nah, itu unik tuh, lucu. Itu sengaja dia? Kayaknya enggak sih, tapi jadinya lucu. Iya. Lagi. Udah sih. Jangan ya. Mau ya. Awas aja nggak mulai, itu aja sih. Kalau nggak boleh mulai itu ancaman sih, bukan? Bukan jangan. Nggak ada pilihan lain selain mulai aja dulu sih, Mitch, jujur aja ya. Okay. Karena kamu belum mulai. Sebenarnya lanjutin. Tapi ya itu tadi aku need some kind of improvement aja, jadi pengen tahu lebih. Ya udah, bikin aja kayak banyak konten kreator. Mr. Beast kan ini kontennya nggak tahu lagi Mr. Beast. Itu YouTuber nomor 1 di dunia saat ini, Mitch. Ya, nggak jarang. Ya pokoknya intinya dia tuh bikin kayak ribuan video dulu sampai akhirnya sekarang dia bisa jadi sebesar ini gitu loh. Dan itu yang mungkin mesti dilakuin kalau orang yang emang pengen jadi konten kreator juga gitu. Gini deh, berarti mungkin kamu mesti menentukan dulu tujuan kamu sebenarnya bikin konten tuh apa. Mungkin kamu nggak pernah mendapatkan clear reason sampai sekarang kamu masih belum yakin untuk benar-benar konsisten. Menurut aku sih gitu kali ya. Okay. Clear reasonnya apa nih? Apa yang pengen kamu tuju? Apakah dapat duit? Apakah ketenaran? Apakah karena seneng? Kalau aku sih jujur karena seneng. Duit, tenar, dipercaya, trust, personal branding jadi bagus, itu bonus. Karena kalau kita ngejar duitnya dari awal, once kita udah tahu, oh konten gue udah bagus nih, pasti aku akan jadi terkenal, pasti aku akan jadi kaya raya. Tapi ujung-ujungnya nggak terkenal dan nggak kaya raya, capek pasti, stres sendiri ujung-ujungnya. Gitu sih. Iya. There's a lot of to soak in dengan tadi. Ntar kalau misalkan masih lupa, ntar tonton videonya lagi. Akan aku tonton. Upload nggak ya? Upload kok, tenang aja. Dadah.